Menyerang saya dengan mengatakan mudah-mudahan otak Anda besar kan gitu kayak ya minimal saya profesor beneran ya itu viral gitu. Itu viral ya. Dan itu menyebabkan saya jadi terkenal. Jadi saya harus terima kasih sama Rocky. Saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah. Tidak pernah nyangka kalau dia akan jadi presiden. Kalau nyangka dia jadi presiden kan saya jaga keep and touch kan gitu kan. Dan saya mungkin menjilat dia kan begitu. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Muzadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak? Nah itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Kalau saya mau boleh jujur ya. Jujur dong, ini yang bikin terang namanya. Saya pernah diminta untuk memeriksa videonya Rocky Gerung. Kalau ada orang yang bisa menandingi sosok Rocky Gerung, inilah orangnya. Dan orang ini kita undang di Bikin Terang untuk ngobrolin tentang banyak hal, termasuk tentang kebijakan masa lalu maupun masa kini. Langsung saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Henry Subiakto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Beliau adalah guru besar di Universitas Erlangga. Ini profesornya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka yang jelas gitu ya. Tapi bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, gitu. Jadi ijazah itu bukan sesuatu yang itu ya, bukan suatu rahasia. Bukan satu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Gitu. Kapan terakhir ketemu Bang Rocky? Agak lama ya. Saya mungkin kayaknya di ILC saya pernah ketemu sama dia. Di ILC. Tapi kalau sebelumnya dulu saya ini termasuk yang dapat berkahnya Rocky gitu ya. Rocky kan udah terkenal gitu kan. Banyak pendukungnya lalu dia berhadapan dengan saya di TV One kalau nggak salah. Suatu media swasta. Saya sempat viral gara-gara saya katakan kalau saya profesor beneran gitu, saya bilang begitu karena dia menyerang saya dengan mengatakan mudah-mudahan otak Anda besar gitu kayak ya minimal saya profesor beneran ya begitu. Itu viral gitu. Itu viral ya. Dan itu menyebabkan saya jadi terkenal. Jadi saya harus terima kasih sama Rocky. Tapi hubungan sekarang udah baik dong. Oh baik, dari dulu baik. Itu kan panggung di depan televisi saja. Di belakang enggak begitu. Di belakang nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan Prof kabarnya udah mulai mengkritik presiden sebelumnya. Udah sejak 2023. Oh, 2023. 2023 saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Karena setelah beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah di dalam pemerintah Pak Jokowi. Padahal dulu Prof dikenal sebagai itu loh, the guardian of Pak Jokowi. Ya pertama memang ya, siapa sih yang tidak kagum pada orang kecil. Terus terang Pak Jokowi itu kan nothing. Menjadi something, menjadi katakanlah interesting, menarik ya. Itu kan karena kemampuan dia mendapatkan dukungan publik, demokrasi. Akhirnya dia menang di Solo, menang di DKI, kemudian jadi presiden. Itu kan wah ini memunculkan harapan banyak orang bahwa di Indonesia ini tidak harus keturunan orang-orang hebat. Keturunan elit ya? Keturunan elit, tidak harus keturunan menteri atau jenderal atau presiden sebelumnya. Tapi orang biasa pun dari pinggir kali bisa jadi presiden. Kan waktu itu begitu. Dan saya kenal Pak Jokowi itu justru ketika dia belum jadi presiden. Masih wali kota? Masih wali kota. Sempat nonton bareng wayang katanya? Jadi waktu itu ada acara ya di Solo, kami datang dari Jakarta. Dan Pak Jokowi itu ngantar saya nonton wayang di Puro Mangkunegaran. Sampai jam 12 malam. Di situ saya, wah ini wali kota ini humble sekali kan gitu. Nganter siapa sih kita ini kan begitu kan. Dan dia ngantar tidak pulang-pulang
siangnya, hari berikutnya siangnya juga mengundang kita di Loji Gandrung untuk makan siang, dan dia sangat familiar. Waktu itu gitu. Prof masih staf ahli berarti ya? Saya staf ahli. Di Kominfo berarti ya? Di Kominfo. Dan saya nggak pernah nyangka kalau dia akan jadi presiden. Kalau nyangka dia jadi presiden kan saya jaga keep in touch kan gitu kan, dan saya mungkin menjilat dia kan begitu. Waduh. Tapi saya memang tidak ingin tidak seperti itu. Justru ketika dia jadi gubernur saya udah nggak mau kontak, nggak mau datang. Pas jadi presiden juga? Presiden juga tidak. Tapi kok Prof kayak ngebela ini udah karena memang saat itu kita melihat tadi dia sosok yang sederhana begitu ya, kemudian dia menunjukkan kinerjanya membangun begitu banyak infrastruktur, itu memang logis lah, dan saya rasa banyak yang dukung waktu itu. Cuman yang jujur untuk confession bahwa saya yang keliru ini confession kan, pengakuan kan. Jadi Prof waktu itu dukung nggak ada dikasih duit atau karena sama sekali tidak. Sama free aja tuh. Saya jabatan pun itu bukan dari Jokowi gitu loh. Saya itu menjadi staf ahli itu karena Pak SBY, SK-nya SK Pak SBY. Pak SBY berarti? Pak SBY dong. Jadi komisaris juga zaman Pak SBY? Jadi komisaris utama kantor berita Antara itu Pak SBY. Kita diundang ke istana sama Pak SBY. Pernah. Waktu Pak Jokowi udah ngebelain gitu? Sama sekali belum pernah ketemu. Ketemunya ya waktu zaman dia masih wali kota. Tapi saya memang belain dia, terus terang. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh, ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain, didatengin ke rumahnya dan sebagainya. Dia cerita ke saya. Itu. Tapi beliau juga waktu itu sama dengan saya, kagum dengan kesederhanaan. Waktu itu Pak Jokowi maju presiden ya berarti ya? Waktu itu maju presiden. Lalu kemudian ketika dia di menjelang Minggu Tenang, itu diajak oleh Kiai Hasyim Musadi itu ke Mekah sana untuk umroh. Itu. Yang mungkin ada pernah ingat yang ininya terbalik gitu. Ya. Itu Pak Hasyim, saya tanya, Pak Hasyim, Kiai Hasyim, itu kok terbalik? Oh enggak, itu hoax. Itu hoax, itu diedit ya? Diedit. Oh, itu waktu itu Pak Hasyim. Kiai Hasyim Musadi itu mendukung beliau. Dan sebelum mendukung beliau, itu bilang sama saya akan neliti sendiri Pak Jokowi. Neliti ke rumahnya, neliti ke Solo, begitu kan, neliti. Dan dia waktu itu klarifikasi bahwa Pak Hasyim ini keluarganya banyak yang ikut NU. Ibunya ikut Muslimah NU. Pak Jokowi waktu itu. Lalu akhirnya Pak Hasyim juga mendukung. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak tuh? Nah, itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di-feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu. Yeah. Kehutanan. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat nilai jelek. Prof kan tadinya mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang karena rezimnya udah berubah atau apa nih? Atau Prof lagi butuh uang tuh gimana, Prof? Loh, saya itu sekarang ini sedang menikmati kehidupan dan juga punya jabatan yang cukup bagus kan. Nggak perlu dengan kekuasaan. Itu justru ingin saya sampaikan. Yang namanya profesor, guru besar itu tujuan semua dosen itu ingin jadi guru besar. Itu jabatan tertinggi dan sudah saya dapatkan hampir 10 tahun ini gitu loh. Jadi itu udah yang saya syukuri.
Dan saya yakin gaji saya mungkin bisa 5 kali lebih banyak dibandingkan gaji orang biasa gitu lah. Jadi ini murni idealisme ya? Oh iyalah. Ya karena dulu saya ketika belain Pak Jokowi juga jabatan saya nggak naik-naik juga, sama aja. Dan nggak dapat uang juga dari situ? Ya kalau dapat kan dari pekerjaan tentu saja dapat ya, lah. Kita tidak boleh. Dari Pak Jokowi? Oh enggak lah, saya nggak pernah bertemu, nggak pernah mencoba untuk bertemu beliau kok. Siapa sih yang dulu meminta Prof untuk mendukung Pak Jokowi? Saya itu dulu didekati atau dekat ya sama teman-teman dari Solo, terus terang. Ada ustadz yang memang dulu kalau nggak salah penasihat Projo gitu, pendiri Projo, penasihat Projo itu ngajak sama saya, dan memang waktu itu semua orang ngelihat Pak Jokowi itu harapan besar, gitu ya. Hopes bagi negara ini. Orang yang tidak kelihatan, dia tidak punya latar belakang yang dari elit atau apa begitu, bukan dari oligarki juga waktu itu kan, tiba-tiba bisa jadi setelah wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu harapan kita. Dan semua orang mengimpikan bahwa orang-orang kecil kalau bisa kayak Pak Jokowi gitu loh kan, waktu itu kan begitu. Tapi yang terjadi ternyata kan di akhir-akhir jabatannya, terutama di periode kedua, itu kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya, kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu? Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu, Bandara Kertajati begitu kan. Itu kan juga banyak sebenarnya, banyak sekali yang dia kerjakan itu nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang gitu, sehingga negara ini yang rugi. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya perilaku politiknya yang flip flop, kalau istilahnya itu political flip flop. Jadi dia berubah, bilang kalau anaknya tidak tertarik politik, kan begitu kan, belum cukup umur, dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya di Medan dan sebagainya, bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat, atau ternyata jadi calon wakil presiden, dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap, bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah gitu. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, saya alumni UGM sama dengan beliau, 2 tahun setelah beliau, kalau ditanya mana ijazahmu, ya kita bangga lah. Dulu itu kalau namanya kuliah di Gajah Mada itu bangga sekali. Iya. Saya tuh sangat bangga dulu kuliah di Gajah Mada itu. Sehingga kalau ditanya itu ya punya ijazah dulu tuh ya, karena istri saya UGM juga. Punya ijazah UGM tuh kayak ijazah masa depan gitu. Oh iyalah. Semua orang mau masuk UGM aja udah masa depan. Itu banyak orang mau nyari kita jadi menantunya kan gitu kan. UGM itu kebanggaan waktu itu. PTN Perintis 1 itu kebanggaan. Jadi kok ada orang aneh nggak mau nunjukin itu kan, ya akhirnya kami mulai hesitate juga, ragu-ragu juga. Prof, kan? Emang sejak dulu Prof kenal nggak kelihatan tanda-tanda ambisi, flip-flop segala macam? Belum kelihatan, sama sekali tidak. Bahkan sangat sederhana. Pak Jokowi itu pernah cerita sama saya ketika ketemu di Solo ya, ketika mengantar nonton wayang. Nonton wayang itu sampai malam itu. Siangnya ketemu sama saya itu cerita tentang rumah di Roji Gandrung itu katanya angker, gitu kan. Lucu dia, bahwa saya pernah itu di sini malam-malam, di belakang ada wujud perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya lari, ternyata Mas mau kemana? Ternyata istri saya. Dia cerita begitu waktu itu. Wah, orang ini ternyata punya sense of humor gitu kan. Itu yang membuat kita ini sangat merasa bahwa ini orang sederhana, gitu ya. Tapi ternyata ketika jadi presiden kok berubah. Apa yang membuat berubah menurut Prof? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memabukkan, kekuasaan itu juga bisa membuat orang berubah. Ada satu kritikan Prof yang menurut saya cukup tajam di luar dari infrastruktur, yaitu soal dirampasnya hak-hak kedaulatan digital
masyarakat Indonesia di era 10 tahun Pak Jokowi? Apa aja tuh, Prof? Ya, saya selalu mengatakan begini, bahwa di luar sana ada Purbaya, ya, Menteri Keuangan yang mencoba untuk mengkoreksi masa lalu di bidang keuangan, di bidang ekonomi, di bidang ekspor impor, macam-macam lah, apa ini pajak dan sebagainya, dia mengkoreksi. Tapi yang mengkoreksi di bidang digital ini belum ada. Nah, maka saya sebagai orang yang pernah ada di sana, saya merasa bahwa ini perlu dikoreksi. Terutama tadi bahwa kedaulatan digital kita ini lemah sekali di depan negara-negara lain atau asing. Kalau Anda pergi ke 3T, daerah 3T, katakanlah di Maluku Utara, di Papua, sangat tergantung atau sangat dekat sekali dengan layanan-layanan internasional. Misalnya Starlink. Starlink itu mahal, tapi mereka butuh. Ketika orang pernah di Jakarta, pernah di Surabaya, terus kemudian balik ke Papua, balik ke daerah-daerah 3T, mereka ingin dong bisa nonton podcast, gitu kan. Mereka ingin dong bisa WA-an dan sebagainya, bikin main konten game segala macam. Di sana sulit karena infrastrukturnya terbatas, sangat sulit. Nah, itu akhirnya apa? Mereka menggunakan infrastruktur asing. Starlink masuk dan semakin berkembang. Ketika tahun kemarin saya riset tentang itu, Starlink itu dibayar pakai dana-dana BOS, dana-dana untuk pendidikan, dibayar dengan dana desa. Jadi program-program pemerintah pusat yang sampai ke daerah-daerah terpencil itu banyak yang dipakai untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur kita yang dulu dikatakan pemerintah bangun tol langit, ya, itu banyak yang sampai sekarang belum bisa dinikmati. Bukannya Kominfo punya itu Bakti itu, Prof, yang membangun iya Bakti. Tapi kan Anda tahu bahwa Bakti itu kan sempat direkturnya juga bermasalah. Ya kan, menterinya juga kena, kan masuk penjara, ya kan. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Ini perlu teman-teman coba bagaimana di daerah-daerah 3T. Emang operator kita nggak bisa masuk yang existing sekarang ke sana? Operator itu mau masuk kalau daerahnya itu menguntungkan. Secara ekonomi menguntungkan, mereka mau masuk. Bukankah mereka ada kewajiban untuk membuat pemancar atau segala macam di satu yang wilayah? Kewajiban negara, itu namanya Universal Service Obligation pemerintah. Justru ketika mereka itu sudah diambil sekian persen, sekitar 1,5% ya, saya lupa ya, 1,5% dari pendapatan itu kemudian dikelola oleh Bakti tadi, dikelola USO tadi. Lalu operator-operator itu merasa bahwa tidak punya kewajiban lagi karena dia udah bayar 1,5 itu. Akhirnya dia hanya mau datang atau mau mengambil wilayah-wilayah yang menguntungkan secara ekonomi, yang sudah memang pelanggannya banyak. Nah, akhirnya yang di pulau-pulau terpencil itu betul-betul tergantung dari negara. Sayangnya negara, ini baru saja yang kemarin ya, proyek strategis nasional dicoretin sama Pak Prabowo. Jadi infrastruktur kita ini masih banyak yang belum selesai. Akhirnya mereka masuklah Starlink. Masuk Starlink ini dari bulan-bulan ini dari Cina juga akan masuk, yang low Earth orbit itu akan masuk. Jeff Bezos juga mungkin akan bersaing ini sama-sama dari Amerika. Emang apa bahayanya Starlink maupun yang orbit dari China itu? Starlink itu kan bukan hanya sekedar satelit. Kalau satelit biasa, yang satelit geo ya, yang kayak punyanya katakanlah Satria atau punya ada satelit Garuda kalau dulu begitu ya, satelit punyanya Telkom. Itu dia harus punya landing rate, izinnya di Indonesia. Harus ada operasional di Indonesia. Kalau Starlink itu kan kayak flying BTS, tapi sekaligus flying ISP yang terbang begitu. Nah, itu nanti membunuh BTS, membunuh ISP, bahkan dia juga punya yang namanya platform dia kan sekarang katakanlah masih Twitter kan gitu kan. Itu kan otomatis berarti sehingga negara itu tidak mampu untuk mengendalikan atau katakanlah melihat apa saja konten-konten yang ada di dalam traffic yang dipakai oleh Starlink. Berarti data semua lari ke dia. Data ke dia, infrastruktur di dia. Itu yang namanya kita tidak punya kedaulatan digital. Percakapan semua, video, gambar. Ini kedaulatan digital itu adalah kemampuan suatu negara terhadap kemampuannya untuk memiliki dan mengendalikan infrastruktur miliknya. Karena infrastruktur itu penting
termasuk tadi satelit dan sebagainya. Dulu kita mampu itu. Sekarang karena masuk seperti itu kan berarti kan tidak mungkin. Kemudian infrastruktur platform. Platform itu kan juga infrastruktur sebenarnya. Di luar infrastruktur telekomunikasi ya. Platform kita apa? Anak-anak cucu kita saja misalnya anak-anak cucu kita aja tiap hari di platform, di WhatsApp, di Google, di YouTube. Ini aja di YouTube nanti. Iya, di YouTube. Punya siapa itu? Bukan punya kita, Pak. Bukan punya kita. Data-datanya di mana? Data-datanya tergantung mereka dong. Dan karena memang regulasi kita memperbolehkan. Mereka ada di luar negeri. Akhirnya yang terjadi adalah data-data yang ada di Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan Shopee, bahkan yang itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Tidak di negeri ini. Itu yang saya mengkritik itu. Ketika tidak ada di negeri ini, maka bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk memprofiling kita maupun juga memprediksi kita, baik secara individual, kelompok, bahkan bangsa ini bisa diprediksi. Kecenderungannya apa, keinginannya apa, besok mau ngapain, kebutuhannya apa. Makanya jangan berharap bahwa ekonomi akan terus membaik kalau dunia digitalnya masih dikuasai oleh asing. Oh, sehingga kita kalau habis buka Google, terus kita buka email, kadang apa yang kita cari muncul tuh di email semua. Dan itu profiling berarti ya? Itu kan di profiling, itu juga dipakai untuk memprediksi kebutuhan Indonesia untuk katakanlah untuk sandang apa, untuk makanan apa, untuk kebutuhan-kebutuhan apa. Mereka yang bisa menggunakan data-data itu akhirnya lebih kuat dan lebih cepat dong. Makanya jangan heran kalau misalnya produk-produk Cina itu seolah-olah tahu apa yang kita butuhkan dan harganya bersaing. Itu akan meruntuhkan ekonomi kerakyatan, meruntuhkan UMKM. Karena kita mengabaikan data-data yang tidak kita kuasai tapi ada di luar negeri. Dan itu mereka olah sebagai sebuah kekuatan untuk memprediksi, bahkan bisa mempengaruhi kita berperilaku seperti apa ke depan. Gitu. Prof, bukan dulu ada kewajiban buat platform asing yang beroperasi di sini datanya ada di dalam negeri? Dulu ada itu sampai dibuat tahun 2012. Ya. 2012. Ada PP 82 tahun 2012 itu memang seperti itu, ya. Tapi itu juga belum semua mau ke sini. Iya, belum semua. Tapi semua prosesnya mengarah ke sana. Prosesnya mengarah ke sini. Sampai Telkom itu menyiapkan perusahaan-perusahaan cloud waktu itu. Saya kebetulan pernah jadi komisaris di anak perusahaan Telkom di era Pak SBY. Pak SBY. Tapi ketika berpindah ke Pak Jokowi, regulasi ini diubah bahwa data-data milik perusahaan-perusahaan privat, gitu kan, gampangnya begitu. Perusahaan-perusahaan swasta, termasuk asing maupun dalam negeri, boleh di luar negeri. Lari semua. Telkom marah sama saya, ini gunanya apa ini ada orang namanya Henry Subiakto komisaris kok PP-nya kok seperti itu. Saya udah berjuang untuk supaya itu tidak diubah, tapi ya ada kekuatan yang lebih besar mengubah itu. Dan itu akhirnya apa? Data kita tidak di sini. Yang ada di sini itu yang betul-betul karena mungkin keuntungan ada di sini, ada merah putih ada di sini gitu ya. Atau data milik instansi pemerintah. Itu di sini. Karena aturannya memang masih mewajibkan. Makanya lalu dibuatlah pusat data nasional. Itu untuk instansi-instansi. Milik kementerian, minimal milik BUMN lah. Tapi kalau datanya warga semua udah dibawa ke sana. Data yang ada di perusahaan platform PSE asing atau PSE swasta, PSE privat, itu boleh di luar negeri dan mereka ke sana. Kan diperbolehkan. Yang di dalam negeri, di miliknya pemerintah atau instansi tadi, dikumpulkan di Cikarang waktu itu, PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Yang bocor. Jadi yang swasta-swasta itu di luar negeri, karena memang diperbolehkan, yang miliknya pemerintah, milik instansi di dalam negeri, bocor. Dibocorkan oleh kelompok-kelompok seperti Bjorka dan lain-lain itu, hacker-hacker itu. Dan kita tidak bisa apa-apa. Anda udah pernah tahu Bjorka ditangkap atau Lockbit ditangkap kan enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Yang ditangkap ini kita Mirzani. Gitu loh. Mungkin nanti yang ditangkap itu orang-orang yang alamatnya jelas. Yang
Anda kalau salah ngomong di sini bisa ditangkap, saya juga bisa ditangkap. Tapi kalau orang-orang yang tidak perlu kelihatan mukanya, tidak pernah muncul, kemudian tidak perlu tanggung jawab, bikin akun-akun anonim, bikin konten-konten ya konten-kontennya nggak perlu si pembuatnya itu identitasnya muncul, bisa ngerusak, itu malah nggak kena. Itu kenapa? Ya karena memang negara kita ini nggak punya kedaulatan digital tadi. Mau nyari, polisinya mau nyari dari mana? Itu kan kesulitan. Saya pernah lapor Bareskrim tentang akun anonim, akun yang followernya banyak, saya laporkan. Sebenarnya saya itu ngetes Bareskrim bisa nggak? Lapor, dia bilang hanya kami nggak bisa karena kalau mau nangkep orang juga nggak mungkin kan? Ini siapa? Artinya apa? Artinya memang negara ini seringkali tidak mampu untuk menegakkan hukum, gitu loh. Termasuk sebenarnya kalau mau kita lebih fair, kita juga belum mampu untuk take down langsung. Jadi kalau misalnya take down judi online, itu bukan pemerintah yang take down. Itu siapa? Tapi kalau dia ada di situs, pemerintah bisa minta kepada perusahaan-perusahaan ISP tadi. ISP-nya yang kemudian pemerintah itu ya kirim email ke ISP, tolong ini di take down, ini di take down kan gitu kan. Jadi baru mereka yang take down. Mereka yang take down. ISP di Indonesia ini ada sekitar 1.400 sekitar 1.400 perusahaan. Jadi ada yang gede-gede kayak Telkom itu kayak punya ada yang gede-gede ya punya Telkom, punya Telkomsel, punyanya Indosat yang gede-gede. Tapi ada yang kecil-kecil di daerah-daerah. Itulah kenapa situs judi online nggak bisa diberantas, salah satunya karena itu. Salah satunya karena itu, tapi juga situs judol ini seringkali ada di platform global. Misalnya, saya kemarin tuh buka Twitter aja. Twitter tuh ada akun, gambarnya wanita cantik, saya buka. Nanti kalau dicari di Twitter. Itu ternyata di dalamnya itu judul permainan judi online dan sebagainya. Nah itu nggak bisa di take down, kecuali yang take down Twitternya sendiri. Gitu kan? Nah Twitter itu dia independen secara internasional. Yang minta supaya akun-akun yang ada di Twitter tuh di take down, konten di take down tuh ratusan negara Mas, tidak hanya Indonesia. Jadi misalnya yang minta Malaysia minta, Saudi Arabia minta, Indonesia juga minta. Karena kan mereka kan tiap-tiap negara punya masalah sendiri-sendiri kan kontennya kan. Sehingga sebenarnya bukan kita langsung take down. Ini perlu dijelaskan ke publik. Biar publik tahu publik tuh nggak ada namanya pemerintah langsung take down sendiri tuh nggak ada. Pasti minta tolong. Dia hanya kirim email ke perusahaan ISP. Nah, kalau ISP bisa men-take down itu yang situs-situs. Ada situs bisa di take down. Kalau ini saya lagi buka aplikasi sport bola. Begitu kita buka langsung win bla bla bla, menang pertama di Indonesia, dapat 50 juta. Itu platformnya dari mana? Asing. Itu nggak bisa juga pemerintah langsung blokir, nggak bisa. Tapi dia harus minta kepada platform asing ini. Itu. Nanti tergantung platform asing itu. Makanya dulu kan platform ini harus daftar. Daftar ke pemerintah. Supaya bisa dihubungi, bisa dikirim email, supaya bisa ditegur juga gitu loh. Tapi pemerintah itu nggak punya kemampuan untuk blokir langsung. Kemampuannya hanya menghubungi, kirim email, ketika tidak dilaksanakan, nah dia baru memberikan peringatan. Ini Prof, saya ketik di Google ya, saya ketik satu kalimat yang memang udah terkenal gitu, gacor atau apa, itu semuanya muncul di sini loh Prof, dengan situs-situsnya. Iya. Ini nggak bisa kita take down. Itu yang saya katakan negara kita tidak memiliki kedaulatan digital. Jadi apa yang mesti dilakukan biar kita punya kedaulatan digital? Pertama kesadaran dulu dong. Ini bapak-bapak atau kita ini yang nasionalisme tinggi kan banyak nih. Banyak. Yang mau angkat senjata kalau pulau kita ada yang direbut asing kan begitu. Wah, kalau pulau direbut asing, pokoknya sejengkal tanah itu darah akan kita teteskan kan begitu. Tapi ini dunia digital kita, yuridiksi yang ada di dunia digital, itu hukumnya yang berlaku bukan hukum Indonesia, setengahnya begitu. Dia baru berlaku hukum Indonesia kalau orangnya itu memang muncul, orangnya ada identitas tadi.
bisa dicari di dunia fisik sama polisi. Bisa digerebek ya? Bisa digerebek. Itu harus hati-hati kalau gitu. Tapi persoalannya adalah justru terjadi inequality, ketidakadilan. Orang yang berani muncul secara terang-terangan, ngeritik pemerintah, karena undang-undang ITE, Adil Fitru itu kan. Sementara yang sebenarnya benar-benar melanggar, bahkan membahayakan kedaulatan negara dan sebagainya, adu domba dan sebagainya, tapi pakai akun-akun yang tidak jelas itu aman-aman saja. Inilah akhirnya apa? Mengajarkan kepada rakyat, kepada anak-anak muda, kepada Gen Z, udahlah jangan jujur. Jadi sistem kita ini mengajarkan kepada anak-anak untuk jangan jujur kalau di dunia digital. Supaya bikin akun yang abal-abal. Jadi makanya banyak orang punya second account. Yang satu yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus untuk yang ngerti-ngerti, yang hajar-hajar. Iya, yang satu yang asli itu untuk pencitraan. Kayak Pak Jokowi kan begitu. Yang tidak asli baru itu untuk yang benar-benar istilahnya itu digital rich, kemarahan di situ. Ngomong jorok di situ. Itu yang terjadi. Jadi tadi kan berarti sebenarnya kita nih udah dijajah secara digital ya. Jadi bukan cuma sejengkal tanah kita. Udah setengah tanah digital kita udah dikuasai oleh mereka. Kalau data sudah ada di sana itu dijajah atau tidak? Iya, dijajah. Dengan data yang ada di sana berarti semua perilaku kita bisa diketahui, bisa diprediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di wilayah tempat anak-anak kita hidup, termasuk kita hidup, yaitu dunia digital. Kan sekarang ini kita hidup di dunia digital. Sekolah sudah pada online kan begitu, cari kerjaan atau bekerja di online. Itu banyak yang tidak menggunakan regulasi dan tata nilai Indonesia. Berarti kita dijajah enggak? Iya. Kita di rumah ngasih tahu anak-anak kita jangan membuat malu gitu. Keluarga. Harus jaga kesopanan dan sebagainya. Tapi di dunia digital dia dihadapkan dengan begitu banyak pornografi, caci maki, judi online, penipuan online, gambar-gambar seksual, gambar-gambar yang tidak pantas ataupun juga macam-macam. Tata nilai kita tidak berlaku seolah-olah di situ. Iya, jadi serem ya. Loh, memang iya. Jadi kalau Anda punya anak, Anda sekolahkan di pesantren atau sekolah yang baik, ya dia 4 jam dilatih dengan kebaikan. Pulang dari sekolah dia pegang HP, itu bisa isinya hutan belantara semua. Dan itu bisa lebih intensif katakanlah mengkultivate, menanamkan hal-hal yang bertentangan dengan yang dipelajari di sekolah. Ya, itu yang hasilnya. Makanya di Jepang saja itu risetnya dari Times Japan, jadi majalah di Times di Jepang, itu banyak kekhawatiran di Jepang bahwa anak-anak muda di Jepang itu mengalami perubahan-perubahan yang drastis. Karena yang dulunya anak-anak muda itu menghormati orang tua, menghormati guru, disiplin. Itu kan orang Jepang kulturnya begitu. Sekarang banyak perubahan. Karena apa? Hampir sama. Ini fenomena global. Apalagi pakai AI. Di kita juga begitu, Prof. Iya, ada anak yang bahkan udah berani melawan orang tuanya seperti dia bermain di dunia digital. Nanti ke depan akan semakin rusak. Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak, kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Sudah ada Purbaya belum di situ, di dunia maya gitu loh. Yang Purbaya dunia maya siapa ini, Pak? Dunia maya siapa? Pak Purbaya memang mau ngajarin cyber security dia di Kominfo. Tapi yang bukannya itu, tapi coba warisan-warisan ini kita udah punya kedaulatan. Jadi kita perlu Purbaya di dunia digital ya? Bukan Purbaya, Pak Purbaya. Iya, tapi orang yang punya karakter seperti Purbaya, jujur, berani, dan terbuka begitu loh. Bahwa dunia ini adalah kalau warisannya masih seperti sekarang di mana asing itu menguasai dan apalagi bukan hanya konten dan itunya tapi sampai ke infrastruktur tadi kan. Iya. Siapa sih yang ngundang Elon Musk ke Indonesia? Yang kemarin tepuk-tepuk terus foto pada di belakangnya Elon Musk itu siapa sih? Saya ngeritik ya. Terus terang saya itu dulu minta waktu itu saya selalu ngeritik lewat Pak Mahfud ketika waktu Pak Mahfud Menko Polhukam. Pak, jangan sampai masuk itu Pak Starlink itu. Karena apa? Nanti akan mendisrupsi perusahaan-perusahaan nasional kita. Telkomsel
Indosat yang orang baru teriak-teriak Indosat kemarin itu bisa mati, Pak. Padahal mereka udah bangun infrastruktur di sini. Bangun infrastruktur. Karyawan udah semua di sini segala macam ya. Kalau nanti semua orang bisa HP-nya dihubungkan ke satelitnya, low Earth orbitnya punya Elon Musk atau punya Jeff Bezos atau punyanya Cina, dan harganya lebih murah dibandingkan kalau kita langganan punyanya Telkom dan lain-lain, ya lama-lama mati kan. Berarti apa? Perusahaan-perusahaan nasional itu terancam. Apa sih yang diberikan Starlink buat kita, Prof, sampai diberikan izin pajak apa karyawan? Kalau masyarakat sih ya hanya yang penting kan ya tadi di daerah-daerah terpencil itu ketika dia nggak bisa pakai internet, ujian nasional harus pakai internet, akhirnya guru-guru itu membayar Starlink urunan untuk supaya anak didiknya bisa. Maksud saya gini, Prof. Ketika ada perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri mau masuk ke Indonesia, kan biasanya ada persyaratan. Dia harus punya karyawan, dia mesti punya kantor pusat di sini, dia harus bangun infrastruktur di sini, data di sini. Tanya sama Pak Luhut karena dia yang mengizinkan itu waktu itu. Deputi-deputinya yang waktu itu mendesak teman-teman dari Komdigi, Kominfo waktu itu. Karena Kominfo minta supaya ini harus ada landing right-nya. Ya. Itu minta, itu kayak satelitnya siapapun ya. Itu kalau mau masuk Indonesia harus punya landing right. Dia ini kan bukan hanya landing right, tapi dia kan juga kalau dia jadi ISP, tadi kan ISP kan, harus izin ISP dong. Sama gitu. Perlakuannya dengan yang lain. Tapi kan ini tadi sekali lagi waktu itu berharap bahwa Elon Musk masuk bawa Tesla bawa sini. Ini kan ternyata gitu. Gagal tuh Teslanya. Mana sekarang? Pindah ke Vietnam. Iya. Iya, karena apa? Ya dia merasa bahwa di sini mungkin tidak cocok begitu kan. Di sini hanya pasar saja, bukan untuk produksi. Oke, Prof. Ini kan situasinya udah makin seperti ini, akan makin mengerikan gitu. Tiba-tiba ada orang tua yang anaknya menjadi agresif di luar yang dia bayangkan. Begitu dia lihat handphonenya ternyata isinya udah menyeramkan. Terus apa yang mesti kita lakukan sebagai pemerintah maupun sebagai pemerintah deh? Apa pemerintah kayaknya ragu melakukan? Apa kita harus melarang atau memberikan aturan yang lebih ketat? Karena di beberapa negara, misalkan di China atau di Jepang gitu ya, bahkan untuk influencernya aja itu harus punya sertifikat untuk ngomong hal-hal yang spesifik, kedokteran, kemudian ada terkait dengan saintifik. Jadi nggak bisa tuh sembarangan orang ngomong cara menyembuhkan tanpa dia punya sertifikat, dia memang punya ahli di bidang itu. Nah kalau di kita, everything is okay. Semuanya dibolehkan. Orang ngomong apa, semua. Ya, pertama sebenarnya kita tuh dulu juga punya pikiran ya. Tahun 2016 sebenarnya ketika saya jadi Ketua Panja Undang-Undang ITE itu ada pasal yang dibuat oleh negara, pemerintah dan DPR kan, negara. Pasal 40 ayat 2A, bahwa pemerintah tuh wajib mencegah peredaran informasi elektronik, peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Saya tanya sekarang, penipuan melanggar perundang-undangan enggak? Iya dong. Melanggar. Tapi kan masih nggak bisa dicegah. Wah, banyak. Ya kan? Padahal itu udah dibuatkan di regulasinya itu. Bahkan juga diberi kewenangan untuk take down atau menutup akses itu ada. Nah sayangnya memang pertama tidak mampu, regulasinya sudah ada tapi tidak mampu diterapkan. Kenapa? Karena kita ini sering regulasi dan penegak hukum tuh lebih minta pertanggungjawaban pada individu. Jadi kalau ada konten-konten bermasalah yang dicari individunya. Individunya kena ITE, dicari-cari kan kadang-kadang pasal-pasal ITE-nya nggak cocok, ditarik-tarik kan begitu. Padahal harusnya seperti yang terjadi di India, terjadi di Uni Eropa, bukan individunya, tetapi adalah platformnya, perusahaannya. Itu yang dimintai pertanggungjawaban. Dia harus memoderasi, dia harus menjadi gatekeeper. Kalau istilah media gatekeeper. Gitu. Jadi dia ikut memelototi konten yang ada di platform mereka. Jadi mereka nggak bisa bilang kan kita cuma penyedia konten. Nggak bisa. Itu namanya tidak tanggung jawab kan begitu. Dan itu di beberapa negara udah dibuat. Itu namanya ada DSI, ada yang di Eropa, di India itu tahun 2023 tuh regulasi sampai
harus di take down dalam waktu maksimal 36 jam. Ketika pemerintah melihat ada konten-konten yang bermasalah yang melanggar undang-undang mereka, harus di take down. Jadi yang take down ini adalah perusahaan tadi. Dan menjadi kewajiban kalau mereka tidak mau take down, baru kemudian kena denda. Kalau mereka udah didenda masih terus aja melanggar, mereka harus tegas kita larang untuk platformnya di sini, di negara ini. Kita punya 300 juta loh, apa ini penduduk, artinya kan hampir sama dengan Uni Eropa 400, selisihnya sedikit kan. Ini kan kekuatan pasar sekaligus kekuatan kalau mereka tidak mau mengikuti kita, kehilangan 300 juta. Ada seorang menteri yang ngomong ke saya bahwa gimana ya caranya men-take down informasi hoax yang ada di YouTube. Karena saya bingung caranya. Dan katanya harus ngirim surat, prosesnya panjang, dan nggak bisa di-take down. Iya, makanya justru ini kita perlu belajar dari ini saya. Jadi regulasi di Uni Eropa itu memastikan supaya konten-konten bermasalah termasuk hoax itu harus dibersihkan oleh platformnya. Kalau mereka masih menyebarkan hoax dan hoax itu merugikan bangsa Uni Eropa, bangsa Eropa yang 400 juta tadi, maka regulasi itu memberikan kewenangan pada negara-negara yang ada di Uni Eropa. Ada 27 negara. Itu untuk mendenda platform itu. Makanya kan Elon Musk tuh marah, dia waktu itu pernah didenda gitu kan. Mark Zuckerberg juga terancam didenda. Sekarang pun si Trump itu sempat agak mengkritik Uni Eropa dengan aturan-aturan itu. Kalau Trump kan sama kita kan seneng. Karena kita berbaik-baik dengan mereka. Bahkan data-data kita boleh dikatakan tadi setelah dikuasai secara model bisnisnya memang dikuasai mereka, surveillance capitalism, kemudian seolah-olah dibolehkan diresmikan dengan negosiasi kemarin. Kan begitu. Itu kita terlalu baik gitu loh. Tapi kita bisa nggak melakukan pengetatan aturan seperti itu? Bisa dong. Kita bisa. Pertama, regulasi harus jelas. Harus ada yang namanya data localization policy. Kebijakan data harus dilokalisasi. Dilokalisasi mana? Di Indonesia. Indonesia ini kan besar. Oke, kamu YouTube boleh kamu kerja di sini dan diuntungkan dengan bisnis di Indonesia, tapi datamu harus di sini. Karena menyangkut tentang warga negara Indonesia. Sehingga kalau ada apa-apa, penegakan hukum atau bencana, untuk recovery data, untuk memeriksa data itu, aparat kita juga bisa masuk. Tidak seperti sekarang. Logbit atau Bjorka ngomong di Twitter gitu, mau buka datanya nggak bisa karena datanya Twitter nggak di sini. Kan begitu. Mungkin juga macam-macam yang termasuk nyari partai sosmed aja nggak bisa. Kan, gitu ya. Ini kan negara ini kalah gitu loh. Negara ini nggak punya, terlepas persoalan politiknya ya, tapi negara itu harus mampu biar presidennya juga nanti bertanggung jawab kepada untuk benar-benar untuk kepentingan publik. Apalagi Prof, selain regulasi yang jelas? Regulasi data localization, kemudian tadi memberikan semacam reward dan punishment pada perusahaan-perusahaan digital. Bukan seperti sekarang baru ITE-nya doang. ITE berguna, bermanfaat, tapi juga jangan disalahgunakan kan begitu. Kemudian tadi yang berikutnya adalah digital sovereignty atau kedaulatan digital yang terkait dengan selain data, infrastruktur, cyber security juga. Itu harus betul-betul berada dalam kontrol bangsa ini. Bangsa itu kan tidak harus negara, tidak harus pemerintah, tapi juga perusahaan. Nah, kita ini kan sekarang kan tergantung sama perusahaan-perusahaan asing semua. Ini yang menjadi concern di World Economic Forum tahun 2024 sama 2025. Bahwa semua negara harus punya digital sovereignty dan AI sovereignty. Karena nanti kita ya data saja di luar negeri dan kita tidak mampu untuk menepis konten-konten bermasalah, apalagi algoritma dan AI-nya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Dan itu nanti kita akan benar-benar tadi tidak terasa tiba-tiba banyak kerusakan moral, kemudian banyak persoalan-persoalan polarisasi yang makin tajam yang tajam. Bahkan mungkin kalau dalam bukunya, saya selalu menyitir karena ini buku baru ya,
bukunya Christian Fu yang baru, yang judulnya World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism 2025 ini, dia mengatakan bahwa dunia ini semakin rentan dengan perang. Dan perang digital itu nanti yang perang bukan hanya negara dengan negara, tapi perusahaan-perusahaan kapital, perusahaan digital itu ikut berperang. Nah, gimana kita mau melawan negara lain, misalnya katakanlah Cina atau Amerika, ya. Amerika biasanya melindungi negara yang sangat dekat. Yeah. Sementara data-data kita ada di mereka. Gimana? Jadi kalau ibaratnya kita lagi perang digital, posisi Indonesia ada di mana? Sangat lemah. Sangat lemah. Karena gini, Mas. Amerika itu punya undang-undang namanya US Cloud Act tahun 2018. Dengan US Cloud Act itu, pemerintah Amerika, penegak hukum Amerika, intelijen Amerika punya kewenangan untuk buka data yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika dimanapun di dunia. Dibolehin? Bolehin sama undang-undang itu. Karena undang-undangnya Amerika. Dan dia untuk membuka data di perusahaan-perusahaan Amerika. Kenapa nggak kita bikin undang-undang yang sama? Persoalannya kalau kita punya, misalnya ya kita punya, data siapa yang ada di perusahaan-perusahaan kita? Perusahaan-perusahaan kita hanya juga di Indonesia doang. Iya. Kalau Google kan data kita ada di sana. Kalau YouTube atau katakanlah Meta, data kita ada di sana. Nah, pemerintah Amerika bisa buka data-data itu. Ini yang dicontoh sama RRC. RRC bikin Suju Aquanfa tahun 2021. Mirip dengan US Cloud Act. Bahwa pemerintah Cina, intelijen Cina boleh bisa buka perusahaan-perusahaan Cina. TikTok punya Cina, ngumpulin data-data kita. Sementara jumlah pengguna TikTok di kita salah satu yang terbesar di dunia. Makanya Amerika takut. Karena jumlah pengguna TikTok juga besar di sana. Yeah. Takut dibuka sama pemerintah Cina gitu loh. Baidu, Alibaba. Makanya saya tuh selalu mengatakan, ini KPU ini nggak pernah belajar apa ya? Dulu waktu KPU kan kerjasama sama Alibaba. Iya. Itu bisa dibuka sama intelijen Cina. Bisa dibuka sama pemerintah Cina. Itu loh, makanya kita Berarti ini datanya orang Indonesia udah telanjang banget, Prof? Telanjang, sangat telanjang. Itu yang makanya perlu audit tentang persoalan-persoalan digital ini. Perlu diaudit. Tapi kayaknya... Dan kita lihat, ini setelah ini apa sih roadmap ke depan sampai tahun 2045, sampai 100 tahun Indonesia ini apa ke depan itu? Apakah kita akan tetap seperti ini, business as usual, dengan dibiarkan telanjang itu? Prof udah nyampein ini ke pemerintah sekarang? Saya kan ngomong di podcast harusnya denger dong. Saya pasti mereka kan denger. Kalau Pak Prabowo kemarin akan membentuk Komisi Reformasi Polri. Jadi perlu nggak kita bentuk Komisi Reformasi Digital Indonesia? Perlu, gitu? Tapi Polri juga belum jalan dan belum jadi, apalagi yang digital kan gitu. Perlu, tapi jangan omong-omong doang. Ya, tapi kan gitu loh. Prof, bahayanya keamanan digital, serangan digital, itu kan lebih dahsyat dibanding serangan fisik. Iya. Karena kalau serangan fisik kan gampang, orangnya kelihatan bisa kita tembak. Kesalahan Pak Prabowo itu sederhana. Beliau bukan orang yang lahir secara digital atau bukan digital native. Sehingga dia harus menjadi digital imigran. Harus belajar dunia digital. Sementara dulu waktu debat sama Pak Jokowi kan setengahnya dipermainkan ketika ngomong tentang unicorn, ngomong tentang tol langit dan sebagainya. 2014, 2019 ya. 2019 Artinya beliau ini perlu belajar tentang digital. Kalau Pak Jokowi belajar digital kayaknya sama anak-anaknya. Ya, anak-anaknya kayak Kaisang atau... Kayaknya Pak Prabowo perlu Prof deh untuk penasihat digital. Yang muda-muda lah. Itu yang muda-muda lebih pinter-pinter gitu kan. Cuman berani nggak ngomong sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini kalau saya lihat elit lingkarannya itu bekas didikannya dia semua, anak buahnya dia semua. Saya ini guru besar komunikasi. Di dunia komunikasi Indonesia itu paling sulit yang bottom up. Komunikasi bottom up. Jadi ngomong ke menteri, ngomong ke presiden itu boleh dikatakan bisa 10% saja. Itu sudah sangat bagus. Biasanya nggak sampai 0, berapa. Yeah. Yang banyak adalah top down. Sehingga yang bisa itu hanya orang-orang dekat. Tapi kalau orang-orang dekatnya sendiri juga hanya yes man, semuanya adalah yes sir, siap sir, kan gitu kan. Ya akhirnya yang terjadi adalah yaitu kita tidak ada visi yang mencerahkan kepada beliau. Makanya ya podcast ini mudah-mudahan bisa sampai lah. Tapi kan gini Prof, faktanya memang sekarang masyarakat kita sudah menggunakan
teknologi informasi. Handphone udah menjadi second kehidupan. Jadi orang bangun tidur, dia bukan menyapa pasangannya, dia menyapa handphonenya untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang sedang ingin dia lakukan gitu kan. Bukan lagi istri kedua tapi istri pertama sekarang itu handphone itu. Bahkan karena jadi ambil tidur handphonenya di sebelah kanan, begitu bangun itu yang dilihat. Nah, terus ini udah seperti ini. Apa yang paling jangka pendek kita kan? Makanya kita ingin menyelamatkan keluarga Indonesia, anak-anak Indonesia dari serbuan informasi yang... Kalau kita masih bisnis as usual merasa nggak ada masalah, maka masa depan kita gelap. Kalau menganggap sekarang ini nggak ada masalah. Karena tadi data-data kita di luar negeri, kita tergantung pada infrastruktur sebagian asing, tapi platformnya jelas asing. Informasi yang tidak bisa kita... Kalau di TV kan Prof, kita tuh ada aturannya. Kita punya undang-undang penyiaran, kita punya undang-undang pers, kemudian kita ada P3SPS yang dibuat KPI. Dibuat KPI kan. Jadi kita kalau mau naikin berita gambar ini mesti di blur, gambar anak mesti ditutup, dada juga nggak boleh. Terus kemarin yang kerusuhan juga kita nggak boleh naikin kerusuhan, betul. Apa ya, penjarahan ya maksudnya, karena itu akan memancing orang. Tapi kan kalau di detail nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Dan ada aturan, katanya ITE ada, udah kita buat, tapi tidak bisa diterapkan di situ. Hanya diterapkan untuk orang-orang yang tadi, yang identitasnya jelas. Sementara yang dari luar negeri atau yang tidak beridentitas boleh dikatakan mereka bebas. Itu inequality before the law. Negara tidak bisa apa-apa. Makanya harus ada regulasi. Pertama yang jelas itu adalah data harus di Indonesia. Kedua, mereka platform-platform yang melayani masyarakat warga negara Indonesia itu harus tunduk pada tata nilai regulasi Indonesia. Itu loh. Jangan seperti Elon Musk selesai di sini dipuja-puja, dia pulang sampai Amerika langsung ngomong pornografi boleh di X. Di sini kan X-nya banyak sekali. Banyak sekali. Kan gitu kan? Itu kan berarti mengabaikan regulasi. Dan itu benar-benar kita tidak dihargai oleh mereka. Tidak dihargai. Prof, undang-undang yang kita punya ITE cenderung hanya menyasar mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara untuk urusan-urusan yang lain itu tidak pernah digunakan. Contoh kasus Del Pedro misalkan, yang tiba-tiba dianggap konten yang dia unggah itu dianggap memancing orang untuk kerusuhan. Prof setuju dengan itu? Kalau itu tidak hanya ITE. Jadi problema penegakan hukum kita itu hampir semua undang-undang itu dipakai untuk hal-hal yang sesuai dengan kepentingan. Jadi undang-undang tipikor ya juga kadang-kadang kena orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu korupsi atau korupsinya masih abu-abu, belum udah ditahan, kan begitu kan? Sementara orang yang jelas-jelas korupsi ratusan triliun masih bebas. Artinya kan bukan hanya ITE. Itu berarti regulasi ini seringkali digunakan sesuai dengan kepentingan, menjadi political engineering, tools of political engineering. Regulasi termasuk ITE. Saya ini termasuk ikut di dalam pembuatan regulasi ITE karena pernah jadi ketua Panja tahun 2016. Kemudian membuat regulasi-regulasi turunan, bikin SKB 3 menteri dan sebagainya. Waktu revisi yang kedua juga saya terlibat walaupun tidak selesai. Di Mahkamah Konstitusi saya 4-5 kali jadi ahli untuk bagaimana supaya ITE diberi makna yang benar. Termasuk terakhir yang kemarin yang tidak boleh mengkritik presidennya. Yang harus kritik itu baru kena kalau ngeritik orang, seseorang atau pribadi, bukan institusi. Itu saya tanggal 17 Desember saya yang jadi ahli di Mahkamah Konstitusi sama persis dengan keputusannya. Artinya saya ikut terlibat. Tetapi di dalam kenyataannya ITE itu seringkali memang betul sama dengan undang-undang yang lain dipakai untuk kepentingan politik. Ini saya masih nangani satu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Whistleblower, artinya orang yang tahu ada korupsi, dia itu lapor ke kejaksaan, lapor ke KPK, sama sekali tidak ditindaklanjuti. Bahkan pernah diviralkan juga, pernah viral dulu.
Karena memang ada dulu Jaksa Agung yang sampai mencekal pelaku yang dilaporkan itu. Tapi setelah jaksanya ganti, hilang lagi. Gitu kan? Akhirnya whistleblower ini muncul di podcast. Podcastnya Rudy Kamri. Ya, podcastnya Rudy Kamri. Salah satu pendukung Jokowi dulu ya? Rudy Kamri ya. Muncul di podcastnya Rudy Kamri. Sekarang dua-duanya nih. Dua-duanya sedang bisa dikena pidana. Yang whistleblowernya sudah diputus 10 bulan tahanan. Apa pidana? Pidana 10. Kemudian Rudy Kamri belum diputus. Coba sekarang mengkritik atau katakanlah membuka yang namanya korupsi, yang kita tahu korupsi memang merajalela, bukan korupsinya yang kemudian ditangani, tetapi orang yang membuka, yang mengungkap di publik, yang kemudian ditangani. Padahal di Undang-Undang Tipikor itu ada negara itu menjamin mereka yang berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam untuk mencegah dan mengungkap korupsi gitu. Korupsi. Tapi nyatanya kena ITE. Saya udah ngomong di depan hakimnya manggut-manggut, tanya macam-macam, dihukum juga. Gitu loh. Saya yang ikut buat, gitu loh. Saya kan merasa bertanggung jawab. Berarti ini sebenarnya Pak Prof. Hendy ini core of the core-nya. Saya ikut memberikan makna dan sebagainya ya, ikut membuatnya, Tapi yang terjadi kan kok pelaksanaannya kok seperti ini. Jadi sangat tergantung dari para penegak hukumnya. Sebenarnya ya kasus yang terbaru Del Pedro nggak layak tuh untuk sama. Del Pedro itu kan ditahan kan? Ya. Ditahan itu berarti sanksi hukumnya kan lebih dari 5 tahun kalau ditahan itu. Yang pasal yang sanksi hukumnya lebih dari 5 tahun yang dikenakan Del Pedro itu dia dianggap menyebarkan berita bohong yang memunculkan kerusuhan. Sekarang saya mau tanya, berita bohong yang mana? Yang bikin rusuh itu berita bohong yang mana? Orang rusuh itu kan karena ada ojol yang tertabrak. Itu kan bukan berita bohong. Tapi dia dicari-cari. Kira-kira apa yang kira-kira bisa dianggap sebagai berita bohong. Padahal marahnya masyarakat itu karena lebih pada tertabraknya ojol itu yang kemudian terjadi. Sebelumnya kan demo-demo biasa saja. Dan demo-demo itu bukan karena berita bohong, tapi karena keadaan ekonomi, kesulitan-kesulitan yang sekarang ditangani oleh Pak Purbaya. Kan begitu. Bahkan banyak publik, termasuk saya juga, sebenarnya info dari Del Pedro yang mana sih yang... Karena kita juga nggak terpapar soal itu. Iya. Dan itu pasalnya sebenarnya jelas. Itu baru kemudian bisa dikenakan pasal itu kalau benar-benar bahwa misalnya berita bohong itu menyebabkan orang lalu marah atau orang itu terprovokasi karena berita itu. Misalnya katakanlah ada berita bohong tentang polisi membunuh anak-anak pendemo misalnya begitu. Lalu orang kan marah kan gitu kan. Lalu terjadi keributan atau keramaian dalam artian dan kerusuhan gitu. Ternyata tidak ada yang dibunuh sama polisi. Nah itu berita bohong. Tapi kalau ini kan nggak ada. Makanya ini aneh. Dan ini justru menyebabkan nama pemerintahan Pak Prabowo yang buruk. Cuman sayangnya tadi saya kadang-kadang siapa sih yang diajak ngobrol sama Pak Prabowo gitu loh. Mudah-mudahan nanti Prof diajak ngobrol ya. Oh nggak perlu, kita di sini aja. Saya lebih seneng kalau diajak ngobrol sama iNews ini yang ini bikin terang. Prof ini. Katanya sering jadi saksi ahli atau penasihat ahli Barreskrim ya, diminta. Oh iya, saya itu kalau di daerah-daerah itu namanya Krimsus. Direktur Krimsus itu yang ngurusi Undang-Undang ITE. Itu saya ada di Krimsus Polda Kaltim, Polda Jawa Timur, Polda sering lah gitu. Di Barreskrim juga ada. Dan ya pernah siapa? Aktivis atau siapa yang pernah Prof ditanyain? Kalau saya mau boleh jujur ya. Jujur dong, ini bikin terang namanya. Saya pernah diminta untuk memeriksa videonya Rocky Gerung. Ini masuk enggak ini kena undang-undang ITE enggak? Serius Prof? Padahal itu waktu itu berseberangan sama saya. Iya. Tapi itu lagi panas-panas itu ya? Oh iya, waktu itu Rocky Gerung berada di posisi yang berbeda sama saya. Saya bilang bahwa ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Memang benar-benar nggak masuk. Beneran itu? Beneran nggak masuk. Jadi ya saya juga nggak lalu mencari-cari gitu ya. Ini memang nggak masuk. Maka lalu Rocky Gerung waktu itu aman. Padahal yang melaporkan Rocky Gerung
itu senior saya gitu. Saya juga nggak ngomong sama senior saya. Kalau saya yang saya yang boleh dikatakan yang membuat Rocky Gerung tidak perlu masuk gitu. Wow, berarti senior saya tanya-tanya terus ke polisi. Rocky Gerung tahu nggak tuh Prof yang nggak perlu juga. Dia nggak perlu karena memang dia tidak salah waktu itu. Dalam artian tidak melanggar undang-undang ITE. Gitu ya. Tapi mau dicari waktu itu. Dicari kesalahan apa Rocky Gerung gitu kan. Nah, untung yang ditanya saya gitu loh. Kalau yang ditanya ahli-ahli yang lain itu kadang-kadang mungkin bisa saja. Karena undang-undang ITE ini sering punya ahli khusus yang langganan untuk memasukkan orang. Jadi ahli-ahli itu ada yang langganan diminta oleh penegak hukum untuk ini perhatian pimpinan, pimpinan permintaannya seperti ini, bisa nggak? Oh masuk. Saya nggak bisa mas, yang lain aja deh. Gitu. Buat Bang Rocky nih. Kalau nggak salah masih saya simpan atau WA yang meminta Rocky Gerung saya simpan dan saya capture juga dulu. Jadi nggak masuk, saya bilang gitu. Meskipun bermasalah secara dalam diskusi, tapi begitu urusannya udah terkait dengan keilmuan, objektif. Saya komitmen saya pada undang-undang ini jangan dipakai untuk nangkepin orang. Memang waktu itu bukan tidak seperti itu gitu loh. Jadi bukan karena saya kasihan sama Rocky Gerung, bukan, atau cinta sama Rocky Gerung, bukan. Tapi undang-undangnya memang tidak seperti itu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Minimal Rocky Gerung harus tahu ini Prof beneran kalau kayak gini. Asli Prof. Saya sudah ngomong di depan dia. Saya kagum loh sebenarnya. Walaupun biasanya kan, wah ini Rocky nih. Kenapa? Udah langsung dimasukin dalam penjara. Ternyata Prof. Nah, karena memang regulasi itu kalau namanya misalnya tadi dia yang bisa dikatakan masuk itu kan kalau menyerang kehormatan seseorang. Jadi harus nyebut nama gitu kan. Dan itu menuduh, bukan menilai atau bukan opini. Kan Rocky itu pernah mengatakan Jokowi dia menyebut Jokowi, tapi Jokowi itu tolol atau apa? Bajingan tolol. Bajingan tolol itu bukan menuduh, itu menilai. Bajingan tolol, bajingan baik, bajingan pinter, bajingan ganteng. Oh, itu menilai. Itu menilai, itu nggak bisa kena. Tapi kalau Jokowi nyuri uang saya, itu menuduh. Itu Jokowi bisa lapor atau mengadu bahwa saya dituduh nih. Gitu. Tapi kalau disebut bajingan hitam atau bajingan tolol, bajingan pinter, itu menilai. Itu nggak bisa masuk. Karena opini, menilai itu kan opini. Opini itu tidak bisa dipidana. Nah, itu seperti itu yang waktu itu saya. Ini nggak masuk ini. Gitu loh. Dan memang negara kita ini sebenarnya memang sudah didesain oleh para founding father untuk kebebasan berpendapat. Pendapat itu, ya opini kan pendapat itu, verbal expression of attitude, sikap yang diekspresikan secara verbal. Kalau saya nggak suka, itu hak. Saya benci, itu juga hak. Ketika diekspresikan, oh nyebelin tuh orang, jelek itu pengusaha hitam, itu opini gitu loh. Itu pendapat. Termasuk kita bilang orang itu ganteng, orang itu bagus, itu kan pendapat juga kan? Ini si Rudy Kamri itu kena gara-gara ngomong pengusaha hitam. Itu kalau sampai kena itu berarti hakimnya goblok banget. Karena pengusaha hitam, pengusaha putih, pengusaha kuning itu opini. Gitu loh. Tapi kalau dia ngomong pengusaha itu nyuri sekian triliun rupiah misalnya begitu, nah itu lain. Itu namanya dia menuduh. Tapi kalau pengusaha hitam atau Cina putih, Cina hitam gitu, itu juga opini gitu loh. Berarti saya pengen menilai Prof Hendy sebagai Prof paling keren yang pernah saya kenal. Mau ngomong keren, mau ngomong keren, mau ngomong jelek, itu opini, nggak bisa. Walaupun menyakitkan, tapi itu hanya melanggar etika, bukan hukum. Dan etika tidak bisa dipidana ya? Etika tidak bisa dipidana. Itu yang kadang-kadang orang Indonesia ini mau menghukum. Sedikit dia merasa nggak seneng, dihukum. Kayak anak mahasiswa ITB yang membuat meme Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Itu melanggar etika. Itu bukan melanggar undang-undang ITE, sekali lagi. Itu melanggar etika. Bahwa pimpinan kok dibuat kayak gitu itu melanggar etika, melanggar moral gitu ya. Tetapi dia bukan melanggar undang-undang ITE, karena undang-undang ITE tidak seperti itu.
Undang-undang ITE memang melarang orang membuat konten yang melarang informasi elektronik itu diubah-ubah seolah-olah asli. Betul. Tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak boleh diubah-ubah seolah asli adalah ini informasi elektronik yang ada di laptop saya atau itu nggak boleh Anda lewat pakai komputer merubah di situ. Merubah, password saya dirubah, tulisan saya diambil, dirusak, nggak boleh. Itu properti saya. Tapi kalau foto saya yang ada di Facebook, tersebar di dunia maya, dikasih kumis, jadi kayak kucing, itu bukan yang dilarang ITE. Itu adalah tadi hanya etika saja gitu loh. Ini kadang-kadang ada polisi nganggap itu interpretasi ITE, yang buat ITE kita kok interpretasi ngawur. Dan itu yang namanya opini tidak boleh dihukum. Oke. Cukup bikin terang kita dan cukup mencerdaskan publik. Saya juga dapat pencerahan yang luar biasa dari the real Profesor Henry Subiakto. Terima kasih Prof waktunya. Terima kasih. Salaman 2 kali. Ya. Deal ya? Ya. No hard feeling ya? Ya. Thank you Prof. Terima kasih. Teman-teman, demikian bikin terang kita kali ini dengan Prof Henry Subiakto. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu di bikin terang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.